Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa walaupun kita masih dalam sistem pembelajaran online ya. Untuk kelas 4 hari ini 4A, kemudian 4B dan kelas 4C tentunya kita akan membahas bahasan bab yang baru lagi. Kemarin terakhir kita membahas tentang dalil yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, tentang adanya Allah ya. Sebelumnya silahkan persiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya, buku catatannya, kemudian alat tulis yang lainnya, pensil ataupun bolpen, dan tentunya buku materi ya, kalau yang sudah memegang buku materinya. Bahasan kita kali ini yaitu pelajaran ke-8 tentang akhlak terpuji. Nanti dicek di halaman 59. Sebelumnya kita baca doa dulu, doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak sekalian, silakan persiapkan terlebih dahulu kelengkapan belajarnya supaya kita bisa fokus, bisa konsentrasi. Pembelajaran hari ini di pelajaran 8 ya. Pelajaran 8 halaman 59 tentang akhlak terpuji. Di peta konsep insya Allah yang akan kita bahas itu ada 4 akhlak terpuji. Yang pertama yaitu tentang hemat, kemudian yang kedua tentang jujur, kemudian yang ketiga amanah, dan yang terakhir pantang menyerah ya. Kita akan membahas tidak dulu semuanya, mudah-mudahan 2 akhlak terpuji cukup kita bahas dengan singkat. Oke. Yang pertama, silakan konsentrasi di halaman 60, buka di halaman 60. Di sana ada akhlak terpuji yaitu tentang hemat ya. Hemat itu bukan kikir. Ingat ya, hemat itu bukan kikir. Kadang suka ada yang salah mengartikan. Kalau kikir itu tidak mau berbagi ya. Tapi kalau hemat itu secara sikap, secara perilaku ada kehati-hatian ya, bukan kikir, ada kehati-hatian. Kalau misalkan di sini di teksnya itu diartikannya pola hidup yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi hidup hemat itu seolah-olah kita kalau dalam belanja nih, misalkan kita membeli apa yang lebih penting dulu. Kalau dirasa tidak penting berarti tidak akan dibeli. Jadi itu kehati-hatian ya, jangan sampai setelah dibeli barangnya ternyata tidak terpakai, otomatis jadi mubazir ya. Kemudian secara perilaku ini, hemat itu perilaku yang betul-betul disenangi atau betul-betul dicerminkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa dalam memanage kehidupan dan kebutuhan hariannya. Kalau dilihat, Nabi Muhammad merupakan sosok orang yang luar biasa kayanya. Tapi beliau senantiasa sederhana ya, senantiasa sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, dalam berpakaian, dalam makanan, dalam kebutuhan-kebutuhan lainnya. Beliau senantiasa betul-betul diperhitungkan ya. Coba aja, tidak boros ya, tapi hemat. Tapi bukan kikir, ingat ya, hemat dan kikir itu beda banget ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesederhanaan Rasulullah senantiasa diikuti, dicontoh oleh sahabat-sahabat beliau. Istrinya saja Siti Khadijah itu merupakan saudagar atau bisa dikatakan pedagang yang kaya raya luar biasa, tetapi mencerminkan hidup yang sederhana. Nah, perilaku hemat ini ditiru oleh
salah satu sahabat Rasulullah, namanya Umar bin Khattab. Kita tahu ya, Umar bin Khattab itu salah satu khalifah setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab senantiasa memikirkan kehidupan umat Islam, ya, ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi pemimpin. Beliau hampir tidak makan, dan kekayaan yang ada di rumahnya itu seolah-olah habis untuk kesejahteraan umatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, ya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan arahan kepada sahabatnya betul-betul harus mengamalkan hidup hemat itu. Nah, ada salah satu kisah ketika Umar kedatangan tamu. Umar pada saat itu menjadi seorang pemimpin, mungkin level gubernur atau presiden lah, ya. Umar ketika kedatangan tamu, Sayyidina Umar, kemudian si tamu itu mencarinya. Ternyata Umar pada saat itu ada di masjid, ya. Ketika di masjid, Umar itu tidak mencerminkan sosok pemimpin yang kelihatan dalam kehidupan megah. Sampai-sampai menurut satu keterangan, baju Umar bin Khattab itu ada sobek dan tambalan-tambalannya. Padahal kalau dilihat kekayaan selaku seorang pemimpin itu luar biasa, tetapi hidupnya sangat-sangat hemat. Sampai fasilitas negara pun Umar tidak mau, bisa dikatakan, menggunakan secara sembarangan, ya, menggunakan secara sembarangan. Karena ketika berkepentingan kepada Umar, maka fasilitas negara harus disimpan. Ketika berkepentingan kepada pemimpin atau kepada gubernurnya, maka baru memakai fasilitas negara. Itu salah satu pola hidup hemat yang dicerminkan oleh salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian di halaman 61 di sini ada beberapa poin tentang usaha yang dapat dilakukan agar kita dapat hidup hemat. Di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar, tadi sudah diterangkan, tidak berlebihan. Kemudian menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Kenapa? Karena kebutuhan kita bukan hari ini saja, tapi ke depan pasti akan ada kebutuhan yang lebih penting lagi. Makanya kita berusaha untuk belajar menabung, walaupun tidak besar, tapi continue, berlanjut, ya, senantiasa terus menerus. Misalkan aku nih punya uang nih 1.000 nih, mau ditabung sehari 1.000, nanti lama kelamaan kan akan berkumpul. Nah, itu akan kita lakukan atau akan kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang kita perlukan, ya, yang kita betul-betul butuh untuk biaya itu. Jadi menabung merupakan salah satu pola hidup hemat, ya. Kemudian meningkatkan dan meratakan penghasilan yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan pribadi, masyarakat, ya, dan bangsa, sehingga keseimbangan pendapatan masyarakat, salah satunya itu hari ini mungkin kita sudah mengenal koperasi, ya, keperataan di situ. Kemudian mengurangi atau membatasi masuknya barang-barang mewah dari luar negeri, barang-barang bermerek yang harganya mahal-mahal. Kita mungkin bisa menggunakan barang-barang lokal yang harganya lebih murah, yang harganya tidak terlalu wah banget, tidak terlalu mahal, sehingga kita bisa belanja dengan hemat. Itu kalau misalkan dari segi ekonominya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan dengan menerapkan pola hidup yang sederhana, yaitu berusaha menghemat penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Bayangkan kalau misalkan lingkungan hari ini dihabiskan, dimanfaatkan tapi tidak teratur, maka akan terjadi bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Itu pola atau perilaku agar kita dapat hidup hemat. Jadi ada 5, ya, silakan nanti dicek. Kemudian adapun manfaat dari pola hidup hemat, diantaranya tadi 1, terhindar dari sifat boros atau mubazir. Ada salah satu keterangan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubazirina kana ikhwanasyayatin
Orang yang senantiasa mubazir itu ihwana syayatin, akan termasuk ke dalam golongan saudaranya setan. Naudzubillah ya, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan setan atau ke dalam golongan kelompok saudara-saudaranya setan. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat bakhil, kikir ya. Tadi hemat bukan kikir. Tapi hemat itu kadang kita tadi dengan pola-pola tertentu mengutamakan yang lebih penting. Ketika ada saudara kita, ada tetangga kita yang mungkin butuh uluran bantuan dari kita, maka kita sesuai dengan kemampuan kita akan bantu ya. Itu jadi terhindar dari sifat bakhil. Kemudian yang ketiga, mempunyai jaminan masa depan yang bagus tentunya, karena dari hasil menabung kita, insya Allah ya, apa yang kita simpan, apa yang kita bisa dikatakan untuk ditabung, maka nanti akan dapat dimanfaatkan lagi oleh kita. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, itu ya. Itu kaitan dengan hemat. Kemudian yang selanjutnya, jujur. Jujur itu secara bahasa hampir identik dengan sidik, terpercaya, atau bahasa lainnya bersikap sesuai dengan aslinya, apa adanya. Kalau dengan mudahnya kita dapat perhatikan, jujur itu tidak bohong ya. Kamu jujur? Iya, saya jujur, nggak bohong loh. Nah itu ya, jujur ya. Kemudian sifat-sifat jujur ini sama dimiliki oleh orang-orang terdahulu, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, sahabat-sahabat, ulama-ulama yang generasi awal, salafus saleh, yang senantiasa memiliki sifat-sifat jujur ya. Kemudian orang jujur ini dapat dilihat dari perilakunya ya. Orang jujur ini dapat dilihat dari akhlak sehari-harinya, karena memiliki ciri-ciri. Di antaranya di sini tadi, satu, selalu berkata sesuai dengan keadaan ya, tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, perbuatannya sama dengan perkataannya, sesuai, tidak seperti orang munafik, naudzubillah ya, perkataannya seperti ini, ternyata hatinya beda lagi. Itu orang munafik seperti itu. Kemudian mempunyai niat dan keinginan yang baik. Orang jujur itu pasti seperti itu, tulus ya, ikhlas. Jadi nggak ada keterpaksaan yang dibuat-buat atau pencitraan bahasa kitanya ya. Jadi apa adanya aja. Itu. Kemudian tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iyalah ya, tidak boleh kita mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Kemudian selalu menunaikan tugas dan kewajibannya. Nah, selaku seorang pelajar ada tugas-tugas belajarnya ya. Misalkan hari ini belajar tema 3, maka diselesaikan dulu tema 3-nya ya. Itu. Setelah selesai memberikan tugas, baru kita bisa istirahat atau main sebentar gitu ya. Jadi menunaikan tugas dan kewajibannya betul-betul diperhatikan. Kemudian perilaku jujur ini ada beberapa keuntungan juga. Di antaranya di sini, satu, akan membentuk pribadi yang betul-betul jujurnya luar biasa. Pasti itu ya. Ada karakter khusus, karakter baik, orang-orang akan pada suka ya. Kemudian selalu dipercayai oleh orang lain. Ya, teman-teman kita percaya karena kita termasuk salah satu orang yang jujur. Itu. Kemudian tadi akan disenangi oleh orang lain juga. Pasti udah percaya, pasti senang ya. Dihormati juga ya oleh orang lain, kemudian oleh tetangganya ya. Kemudian tentunya ini disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, dan teman-teman kita akan banyak yang ingin berteman ya, akan disukai oleh teman-teman kita di sekolah, di kelas misalnya ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada kerugian bagi orang yang tidak jujur. Di antaranya berarti kalau kita tidak jujur berarti membohongi diri kita sendiri juga ya. Kemudian tidak akan dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatannya, karena suka bohong terus ya. Kalau sudah sering kebohongan terus aja, maka teman-temannya nggak bakalan percaya lagi. Alim cenah itunya nah sok ngabohong, nitip kadinya mah sok ngabohong. Nah jadi orang tua ataupun anak-anak ataupun siapapun ya tidak akan percaya kepada kita kalau misalkan kita tidak berlaku secara jujur ya. Kemudian tadi imbasnya akan dijauhi oleh orang lain atau teman-temannya tidak mau berteman dengan kita ya. Itu kaitan dengan hemat dan jujur. Dan nanti
Yang dicatatnya di buku tulis untuk materi hari ini, pertama arti hemat, kedua bagaimana kita bisa dikatakan menerapkan pola hidup hemat, kemudian manfaat dari hemat. Itu satu. Kemudian yang kedua arti dari jujur. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang jujur, kerugian apabila kita tidak berlaku secara jujur, ya. Nah, kemudian hal lainnya yaitu secara tidak langsung keuntungannya dari jujur juga apa. Silakan itu dicek di halaman 61, kemudian di halaman 62. Mungkin itu untuk materi hari ini. Selamat menyimak, selamat membaca, selamat mencatat dengan rapi. Insya Allah nanti akan dicek langsung lagi apabila ada jadwal untuk checkpoint di buku tulis PAI Budi Pekertinya. Itu saja untuk materi hari ini yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada perkataan yang agak sedikit keliru, mudah-mudahan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.